Ada juga sisa-sisa cincangan dari kulit-kulit labu siam ya. Jadi tidak ada yang terbuang ya, sahabat semuanya bisa kita proses dengan bantuan dari Jakaba. Kita udah bisa masukkan saja kalau udah kecil-kecil seperti ini ya. Nah, jadi kalau kemarin yang kita lakukan ekoenzim yang tidak, yang menurut kita belum bagus ya prosesnya, kita proses ulang dengan Jakaba. Tapi ini dari awal ya, dalam arti kata pada saat masih mentah itu yang kita lakukan. Nah, jadi apelnya dulu mungkin ini sisa dari penjual buah ya yang tidak lagi layak untuk dijual. Kita potong-potong kecil aja ya. Ya yang penting udah jangan bulat-bulat ya. Nah, jadi selain daripada untuk memproses air leri berdasarkan pengalaman kita kemarin yang kita buat jeko ya, bagus juga, cukup bermanfaat juga untuk jamur Jakabanya ya. Jadi setelah kita pelajari, ternyata Jakaba itu juga bagus sekali untuk memproses bahan-bahan organik ya. Dia kan memakan semuanya ya, sama kulit-kulitnya termasuk bijinya pun kalau kita lihat kemarin diproses semuanya. Kita tambahkan lagi air leri ya. Nah, seperti ini udah cukup. Baru kita ambil indukan Jakaba kita kemarin ya. Kita ambil indukan Jakabanya. Kita cari yang paling aktif ya. Ini teman-teman lihat kalau di bawahnya nih aktif sekali. Nah, kita mungkin ambil sedikit aja ya. Nah, sebesar ini kita taruh aja dia di tengah. Baru kita tutup dengan kain. Nah, kita ikat dengan tali ataupun karet ya, kalau bagusnya karet biar ketat ya, jadi tidak ada masuk larva-larva atau urat-uratnya, sehingga nanti hasilnya bagus. Yang kita harapkan di sini adalah bagaimana nanti Jakaba memproses bahan-bahan organik ini, mengambil sarinya semua dan mengubahnya menjadi unsur NPK dan enzim-enzim lainnya ya yang dibutuhkan oleh tanaman kita. Untuk proses pematangan ya, dalam arti kata kita kan panen ini sama dengan proses pembuatan ekoenzim ya. Dan mungkin kita akan lihat dulu nanti perkembangan dari Jakabanya. Kalau misalnya Jakabanya masih tetap aktif ya seperti ini ya, akar-akarnya masih aktif seperti ini, biasanya dia akan masuk ke buah-buah ini semua, dia akan memakan ini semua. Baru yang tersisa akan ampas-ampasnya yang sudah seperti lumpur ya, udah terproses semuanya. Kita ambil nanti Jakabanya saja. Mungkin Jakaba ini kalau dia nanti kondisinya pas ya, dia bisa berkembang di situ, maka tempat ini akan penuh. Baru bahan-bahan organik ini akan habis semuanya, diproses oleh Jakabanya. Kita uji coba dengan Jakaba. Jadi biasanya kalau kita kemarin pengalaman kita yang sebelumnya kita buat seperti ini, Jakaba ini akan masuk semuanya, baru termasuk ke dalam-dalam ya. Tadi kita lihat bahan organiknya di dalam juga ada, maka panjang akar ini bisa sampai ke dasar ya. Sepanjang masih ada bahan organik yang bisa dia makan, maka Jakaba ini akan tetap berkembang ya. Kita harapkan juga nanti seperti itu di sini.
Makanya kita batasi juga tadi mangga ya, agar kalau misalnya nanti jakabanya merasa terlalu asam, bisa saja seperti yang kita coba kemarin, maka air lerinya akan kita tambah lagi. Nah, jadi yang kita harapkan nanti adalah nitrogen fosfat kaliumnya itu sudah cukup ya untuk pengocoran ataupun pupuk dari segala jenis tanaman kita. Nah, jadi jakabanya segini aja dulu kita uji coba. Nanti kalau dia kira-kira nyaman di sini, berkembang di sini, dia akan cepat sekali teman-teman. Biasanya penuh nanti tempat ini, dan yang kita lihat kemarin itu sampai ke bawah sekali. Jadi agak sulit juga memang kita kemarin ngambil jakabanya karena sudah penuh semua ke dalam. Jadi airnya paling nanti yang kita dapatkan ini, kalau ini isi 18 liter kalau tidak salah ya, kita kan dapatkan itu 15 liter biasanya seperti itu. Oke, ya itu mungkin untuk sebagai bahan uji coba juga ya. Mungkin kita tetap pelajari terus terkait dengan karakter-karakter daripada jakaba untuk memproses pupuk organik cair kita. Jadi kalau selama ini mungkin teman-teman juga tahunya jakaba itu hanya bisa diproses dengan air leri saja ya, tetapi setelah kita pelajari ternyata jakaba itu juga bisa memproses bahan organik apa saja ya teman-teman. Yang sifatnya organik itu jakaba itu cukup kuat ya. Kalau ini seperti ini ya, kita mungkin hanya menggunakan air leri saja, tapi yang kemarin kita gunakan buah-buahan seperti ini, juga sayur-sayuran semuanya, termasuk untuk meningkatkan kadar atau unsur daripada kaliumnya, kita menggunakan sabut kelapa ataupun coco fiber ya. Coco fibernya kita rendam dulu dalam seminggu, baru kita masukkan jakabanya, baru kita masukkan lagi tambahan nutrisi buah-buahan seperti ini. Ternyata jakabanya luar biasa, padat sekali. Itu yang kemarin kita panen, yang sudah kita aplikasikan juga ke cabai rawit, ternyata cukup bagus untuk pembesaran buah. Baru yang satu lagi kemarin kita buat dengan cara seperti ini ya, ekoenzim yang awalnya kita proses sebelumnya, baru setelah jakabanya besar baru kita masukkan bahan-bahan organik berupa buah-buah seperti ini, baru kita aplikasikan ke tanaman kita dengan pengecoran. Ternyata dia perangsang bunganya sangat tinggi. Nah, jadi kita juga beranggapan kalau ini nantinya akan cenderung ke situ nih teman-teman, karena bahan-bahan yang kita gunakan itu hampir sama ya. Bedanya hanya buah lengkeng kemarin tidak ada hari ini, tapi kalau yang kita proses sebelumnya apel, anggur, baru pir dan mangga. Jadi ternyata dia menghasilkan perangsang bunga yang luar biasa. Kalau kita lihat kemarin, efeknya ke tanaman cabai rawit yang kita kocorkan kemarin itu luar biasa teman-teman ya. Jadi itu pengalaman kita kemarin, makanya kita buat lagi dari awal seperti ini. Cuma ini kondisi bahan organiknya memang cukup banyak ya, cukup penuh, padat ini ya. Nanti kita lihat lagi kira-kira hasilnya seperti apa tuh ya. Kalau ini udah patah-patah nggak masalah ya teman-teman, nanti tetap tumbuh dia berdasarkan pengalaman kita kemarin. Selagi akarnya ada seperti ini, dia akan memunculkan lagi spora-spora baru ya, akan memecah lagi, membelah lagi, dia seperti ini akan tumbuh lagi nanti cabang-cabangnya yang baru ya, menjadi jakaba yang baru. Oke ya, itu aja mungkin terkait dengan uji coba kita yang berikutnya untuk membuat POC ya, pupuk organik cair, modifikasi daripada jakaba dan ekoenzim. Itu yang kita pelajari. Kalau misalnya hasil ini sama juga dengan yang kemarin, maka itu sudah menjadi satu patokan juga buat kita ya. Kalau ternyata nanti kalau yang berbahan apel, salak, juga mangga, itu
kira-kira akan menghasilkan apa. Kalau misalnya nanti perangsang buah, berarti kita akan pergunakan setelah tanaman kita itu sudah mulai memasuki masa generatif, ya, masa sudah mulai berbuah atau berbunga seperti itu, maka itu akan kita kocorkan atau kita akan semprotkan. Oke, jadi kalau dibanding dengan ekoenzim mungkin lebih murah ya biayanya, karena kita tidak perlu lagi pakai molase, sementara kita indukan jakabanya sudah cukup banyak ya. Jadi itu aja kita pergunakan dan indukannya tetap kita kembangkan. Jadi yang dari sini pun nanti bisa juga kita buat menjadi indukan yang baru. Oke, ya itu aja mungkin sahabat semuanya terkait uji coba kita untuk pembuatan pupuk organik cair yang bahan-bahan pembuatannya adalah buah-buahan ya, dominan buah-buahan seperti ini, apel, salak, dan mangga. Oke, jadi ini hanya 3 jenis ya, tapi kalau dalam ilmu ekoenzim ya, lebih banyak jenis buahnya itu akan lebih bagus ya. Ya kalau yang disarankan itu minimal 3 ya, minimal 3 jenis buah, sehingga nanti hasil atau POC yang kita harapkan itu komplit ya. Ya paling tidak 2 unsur itu akan tinggi, nitrogen fosfat kalium ataupun kalium fosfatnya yang tinggi ataupun nitrogen fosfat yang tinggi. Ya memang kendala di kita untuk pembuatan pemrosesan kalium itu, bahan-bahan yang kita pergunakan itu memang cukup terbatas ya. Tetapi yang paling tinggi yang kita pelajari kemarin untuk sumber dari kalium itu adalah sabut kelapa. Dan ternyata jakaba juga mampu hidup di sabut kelapanya ya, di coco fiber yang kita pergunakan kemarin. Tetapi memang coco fibernya sudah kita rendam dulu ya dalam waktu seminggu, sehingga taninnya sudah keluar, jadi jakabanya sudah bisa tumbuh di situ. Kalau masalah jamur-jamur yang lain, teman-teman nggak usah ragu ya kalau untuk jakaba. Adapun jenis jamur yang lain, walaupun itu mungkin berupa jenis patogen gitu ya untuk tanaman kita, jakaba akan memproses semuanya, itu tidak akan masalah teman-teman ya. Kalau urusan jamur itu serahkan saja ke jakaba. Oke, ya itu aja. Jangan lupa subscribe channel kita, like dan share juga buat teman-teman kita yang lain yang belum tergabung, untuk sama-sama belajar berdiskusi tentang pembuatan POC dan juga aplikasinya ke tanaman kita. Ya sekarang kita lagi fokus untuk pengembangan jakaba dan modifikasi jakaba ke dalam bentuk yang lain ya, yang pada umumnya hanya kita menggunakan air leri atau yang lainnya, tetapi kita coba juga untuk proses pembuatan POC dengan bantuan jakaba dengan bahan-bahan organik seperti buah-buahan yang tidak lagi layak konsumsi. Nah, itu dia. Oke teman-teman, itu aja mungkin. Terima kasih, salam majoa. Kita ambil lagi ya POC buahnya. Nah tinggal separuh, udah habis. Ini kemarin buah-buahan yang kita proses dengan jakaba. Buah-buahannya udah habis semua, jakabanya juga sudah tua. Ini untuk pengecoran nanti, untuk cap sampai tenggelam ini di dalam dia. Nah, ini lalat BSF nih. Ini banyak lagi yang datang nih. Kita campur lagi. Ini aroma buahnya nambah lagi nih. Nah datang semua teman-teman. Buktinya bahwa aromanya memang tetap wangi ya, wangi buah-buahan. Wangi jakaba juga disukai karena mungkin ya proses di jakabanya juga sering ya kita temukan. Baru PSP.
ketika kita campur semua mereka makin suka nih. Oh, ngumpul semua. Nih lalat BSF nya nih.